Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 32, Tidak Takut Padaku. Raihan menatap nomor kontak yang tertera di layar ponselnya. Nomor tersebut ia peroleh secara terpaksa dari Fanny. Ia sangat ingin menelepon, tapi tak bisa menemukan alasan yang tepat untuk menghubungi dokter cantik tersebut. Merasa bosan di dalam toko, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Biasanya, ketika berada di dalam toko, ia bisa bersenang-senang dengan Dharma. Namun, sudah beberapa hari ini Anjani tidak membawa bayi gembul itu ke toko. Raihan memilih berhenti di sebuah pusat perbelanjaan yang sering ia kunjungi ketika berkencan dengan pelanggan. Sebelum memesan kamar, biasanya Raihan akan membawa pelanggannya ke tempat ini karena wanita cenderung merasa lebih santai di tempat seperti ini. Ia berhenti di sebuah restoran cepat saji yang cukup populer, hanya memesan kopi latte panas dan kentang goreng sebagai teman. Ia duduk dekat jendela untuk menikmati suasana ramai di luar. "Hai, kamu Raihan, kan?" tanya seorang wanita cantik. Raihan menoleh ke arah suara. Dua wanita cantik berdiri di samping mejanya. "Fanny," tanya Raihan. "Bolehkah kami bergabung?" tanya Fanny. "Tentu saja," sahut Raihan. Raihan tersenyum. Padahal tadi ia sempat berpikir untuk mengajak Fanny makan siang bersama. Tapi gadis itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Sudah sembuh?" tanya Fanny. "Cek, aku tidak sakit." Fanny tertawa. Dan Raihan merasa sedikit terkejut bahwa hanya tawa Fanny saja bisa menggetarkan sesuatu di dalam dirinya. "Hei, jangan panik," dia hanya tertawa. "Jangan berhayal kasar," ia mengumpat dalam hati. Marah pada dirinya sendiri karena reaksinya yang berlebihan. "Wajahmu memerah. Apa kamu demam lagi? Kalau belum sembuh, seharusnya istirahat di dalam," ujar Fanny dengan nada khawatir. "Mengapa kamu jadi mengurusku?" tanya Raihan. "Come on, dia hanya sedang peduli. Mungkin karena dulu dia pernah menjadi doktermu," ucap seorang wanita yang tadi datang bersama Fanny. "Dia Dokter Indah, temanku." Fanny mencoba memperkenalkan. "Hai, Indah," sapa Raihan dengan suara malas. Meskipun hanya melihat sekali, Raihan merasa tidak menyukai dokter yang bernama Indah itu. Mungkin karena ia memiliki pengalaman berhubungan dengan banyak wanita, Raihan dapat menilai karakter seseorang dengan sekali pandang. Ia tidak suka dengan pandangan Indah yang sepertinya memandangnya seperti wanita-wanita yang pernah menyukai layanannya. "Dokter Indah, kau bisa kembali ke rumah sakit duluan. Bawalah mobilku," kata Fanny sambil memberikan kunci mobilnya kepada Indah. "Tunggu, ada apa dengan dia? Sepertinya dia baik-baik saja," komentar Indah dengan sedikit kekesalan. Merasa seperti terusir dari tempat itu. "Kau keberatan jika aku memiliki urusan dengannya?" Suara Fanny kali ini lebih serius, membuat Dokter Indah agak terkejut. "Baiklah, maafkan aku. Aku akan pergi dulu." Dahi Raihan sedikit berkerut melihat apa yang terjadi di depannya. Tampaknya Fanny memiliki pengaruh yang membuat Dokter Indah merasa takut padanya. "Kau mengancamnya?" tanya Raihan. "Kau tidak melihat dengan jelas." "Dia pergi dengan sukarela," sahut Fanny. "Jika kau tidak suka padanya, mengapa kalian keluar makan siang bersama?" tanya kembali Raihan. "Aku bukan orang yang senang merendahkan orang lain di depan umum. Aku tidak bisa menolaknya saat dia ada di hadapan," jelas Fanny. "Bukankah aku juga seorang orang, sehingga kau dengan leluasa mengusirnya tadi?" ujar Raihan. Ya, kau iblis tampan yang pernah kujumpai," ucap Fanny. Ha. Raihan tertawa keras. Wanita di hadapannya sekarang memuji dan menghina sekaligus. "Ada sesuatu pada dirimu yang membuatku penasaran," kata Fanny dengan serius. "Aku tampan, kaya, dan mudah bergaul. Adakah yang ingin kau tahu lagi?" ucap Raihan. "Kau merasa kesepian?" Raihan tertawa mendengarnya. Meskipun Fanny benar, kadang-kadang ia merasa kesepian di dunia ini. Ada kekosongan di hatinya. Meskipun ia tidak begitu memahami mengapa, ia tidak terlalu sensitif ketika masalah itu menyangkut dirinya sendiri.
Asumsikan saja begitu. Apa kau ingin menemaniku? Ucap Raihan. Di sini atau di tempat tidur? Tanya Fanny menantang. Sekali lagi, Raihan tertawa mendengar komentar vulgar Fanny menurutnya. Sudah 2 kali aku melihatmu seperti ini. Ruangan ini terlalu dingin untuk membuat tubuhmu panas. Aku seorang dokter. Aku tahu apa yang terjadi pada tubuhmu. Lanjut Fanny. Jika kau tahu, mengapa kau malah ada di sini? Tidak takut padaku? Tanya Raihan. Aku memiliki sabuk hitam taekwondo. Tak ada yang perlu aku takuti. Ujar Fanny. Raihan hanya menghela nafas, lalu menyesap sisa kopi yang sudah agak dingin. Kau hebat karena bisa menahan dirimu. Pernah ke psikiater? Tanya Fanny. Sudah. Tapi malah semakin buruk. Mungkin saat itu aku masih terlalu muda untuk mengendalikan emosiku sendiri. Sahut Raihan. Kau bisa berbicara dengan aku tentang apapun jika kau mau. Ucap Fanny. Bagaimana kalau berbicara tentang berbagi keringat? Tanya Arga. Jelas saja. Kita bisa membuat janji untuk besok. Jawab Fanny dengan senyum manisnya. Serius. Tiba-tiba Raihan kembali bersemangat karena tahu bahwa dokter cantik ini mau bertemu dengannya. Tentu saja. Aku akan senang untuk bertarung denganmu di atas matras. Aku bisa mengajarkanmu beberapa gerakan taekwondo. Aku akan memastikan kamu berkeringat banyak. Sahut Fanny. Hais, kau menyebalkan. Sementara itu, Charlie sedang kesal karena besok Arga tidak bisa menghadiri rapat bulanan dengan para stafnya karena akan mengantar istrinya pergi. Ayo, bos, kamu CEO. Mengapa selalu aku yang harus menangani rapat bulanan ini? Charlie protes karena akhir-akhir ini dia selalu lembur bersama bosnya sampai larut malam. Arga biasanya hanya pulang lebih awal jika dia akan bertemu dengan Anjani dan anaknya. Karena aku membayarmu dengan baik untuk melakukan itu, jawab Arga dengan santai. Arga tidak ingin rencananya besok gagal karena itu adalah hari pertama dia bisa bersama istrinya lagi. Meskipun ibu mertuanya tidak menghalanginya untuk bertemu dengan istrinya dan anaknya, Bu Ningsi belum memberikan izin untuk membawa mereka pulang. Kenapa kau bergerak sangat lambat? Ucap Charlie. Apa maksudmu? Tanya Arga. Kau terlalu lama membiarkan istri dan anakmu berada di luar. Aku yakin kau pasti stres berkepanjangan. Sahut Charlie. Kenapa mulutmu dan mulut Denny sama-sama brengseknya? Kalian pikir aku seperti Raihan? Hanya memikirkan kepuasan semata. Ujar Arga. Aku tidak berkata seperti itu. Tapi kita laki-laki normal. Pasti kita butuh pelampiasan. Ucap Charlie. Aku setuju. Tapi semakin lama, aku semakin menyadari bahwa waktu bersama kami lebih berharga dari apapun. Ucap Arga. Sepertinya ibu mertuamu memutuskan dengan tepat memberikan hukuman seperti itu padamu. Kau lebih bisa mengendalikan dirimu sekarang. Tidak hanya mengandalkan ego. Ujar Charlie. Charlie menggoda Raihan karena melihat perubahan positif dalam dirinya setelah menikah dan memiliki tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Arga tetap diam. Namun Charlie menyadari bahwa dia tidak lagi seapi-api dulu. Dia telah belajar dari mertua dan adik iparnya yang memiliki sifat sederhana. Dari mereka, Arga belajar untuk menghormati orang lain dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Bu Ningsih, yang tampak ramah dan supel, ternyata mampu menjaga jarak antara dia dan istrinya begitu lama tanpa menimbulkan rasa sakit hati. Randika, seorang pria muda yang pendiam dan ramah, bahkan dapat menjadi sangat berani ketika membela kakak dan keponakannya. Tuan dan Nyonya besar masih marah? Tanya Charlie. Mereka tidak marah padaku, tapi papa menjadi lebih pendiam. Dia jarang berbicara padaku, tapi itu wajar karena aku telah menyakiti hatinya. Jawab Arga. Mintalah maaf dengan tulus kepada mereka, lalu mintalah anak dan istrimu kembali. Mereka sudah pernah menikah. Pasti tahu betapa sulitnya dipisahkan begitu lama dari orang yang kita cintai. Ucap Charlie. Masalahnya adalah mereka tidak percaya bahwa aku benar-benar mencintai Anjani. Jelas Arga. Sepertinya kali ini kau telah menemui batasnya, bos, kata Charlie sambil tertawa. Selama lebih dari seminggu terakhir, bosnya sudah berubah. Ketika ada masalah di perusahaan, Arga langsung menyelesaikannya tanpa ragu. Dia akan terlibat langsung dalam proyek yang ada di bawah Baskoro. Baginya, proyek melibatkan banyak orang.
dan Arga ingin memberikan yang terbaik untuk semua pegawainya. Dia merasa bahwa tanpa bantuan mereka, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Pada siang hari yang terik itu, Raihan benar-benar melakukan kencan dengan dokter cantiknya. Fanny sudah menunggunya di sebuah tempat latihan tinju di pinggiran kota. Tempat itu terlihat hijau dan bersih, sepertinya tempat yang cocok untuk bersantai. "Hai," sapa Raihan. Raihan terpukau melihat Fanny yang tampil berbeda. Biasanya Fanny terlihat cuek dan dingin, tapi kali ini dia terlihat sangat menarik. Pakaiannya yang terdiri dari 2 potong menampilkan lekuk tubuhnya. Fanny tersenyum lebar melihat Raihan yang tidak bisa berhenti memandanginya. Di satu sisi, Raihan mencoba untuk mengalihkan pandangannya. Namun di sisi lain, naluri prianya tidak bisa ditahan. Fanny melihat wajah merah padam Raihan dan mengerti bahwa dia sedang berjuang melawan dorongan dalam dirinya sendiri. Dia mencoba untuk mengalihkan fokus Raihan pada hal lain yang lebih menarik, mungkin dengan olahraga fisik yang akan mereka lakukan. "Kau terlihat menarik, sayang," ujar Raihan menggoda. Sisi playboy-nya muncul kembali. "Terima kasih atas pujianmu, Tuan. Akan kusilakan kau merasa lemah di hadapanku," jawab Fanny dengan satu tangan yang sudah memakai sarung tinju. Dengan senang hati, Nona. Mereka bertarung tanpa beban. Meskipun serius dalam pertarungan mereka, senyum selalu menghiasi wajah mereka. Mereka bahagia.